Pernah kenal gak sih sama orang yang udah tahu salah gitu kan, tapi tetap berusaha gimana caranya supaya bisa jadi bener gitu. Ngeyel banget. Udah tahu salah gitu kan, tapi gengsian banget buat minta maaf. Nah ya, siapa yang kenal sama orang kayak begini? Ayo ya, jangan-jangan kamu ya. Jangan kamu sendiri. Wah ya. Alright ya, di Ridian Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai yang menyesal dan berniat datang buat minta maaf tapi gengsi sama kamu tuh sebenarnya siapa sih teman-teman ya. Kita lihat ya di general reading, jadi umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerin dengan happy, ngedengerin dengan bahagia gitu kan, dan ya bahagia lah ya, dan vibes yang positif supaya end up-nya pun ya outcome-nya jadi positif, right? Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story ya. Just listen carefully teman-teman ya, dengerin aja baik-baik ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya, siapa sih yang tahu? Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Oke ya, kita bakalan baca buat teman-teman sekarang Cancer ya, buat teman-teman Cancer. Yuk, kita baca di cerita kamu yang pertama ya, teman-teman ya. Cerita dia dan kamu buat teman-teman Cancer. Apa sih ceritanya dia dan kamu? Oke. Hubungan yang gampang bosen, gampang jenuh gitu kan ya, gampang banget yang namanya jenuh sih ya, jenuh, bosen, terus sekitarnya itu jadi terikut imbas gitu ya. Artinya gini, kalian berdua tuh sama-sama menarik gitu kan, dianya menarik juga penampilannya, kamunya juga menarik. Yang suka sama kalian tuh banyak ya teman-teman ya, yang suka sama dia banyak ya, yang suka sama kamu juga banyak gitu. Nah ini ya, jadi banyak kejenuhan sih ya, sebenarnya nggak apa-apa, cuman banyak kejenuhan aja, banyak kebosanan gitu ya, somehow jadi udah nggak menarik lagi hubungan kalian ya, kayak gitu. Dan masing-masing tuh punya versi baiknya masing-masing sendiri. Kamunya sendiri ya sayang sama dia, dianya sendiri juga sayang sama kamu, dan kepingin yang namanya kalian berdua itu saling berbuat yang terbaik sama orang yang kamu sayang gitu kan, atau dia sayang. Nah baik ini kan sebenarnya persepsi ya teman-teman ya, persepsinya masing-masing orang. Kamu punya persepsi baik sendiri ya, dia punya persepsi baik sendiri juga seperti apa. Karena apa yang menurut kita baik ya belum tentu juga menurut orang lain baik, sebaliknya kayak gitu ya. Nah sayangnya ya, baik dengan versi pikirannya kalian masing-masing ini kadangkala malah nggak saling melibatkan gitu kan ya. Takutnya nanti nggak surprise, bikin lelah, bikin capek gitu kan, bikin terluka dan bla 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 bla, saking ingin melindunginya. Tapi padahal ya ini malah jadi complicated relationship gitu kan, malah pemikirannya antara kalian masing-masing itu benar-benar kayak apa ya, mengundang pemikiran yang kayak macam-macam gitu teman-teman. Aduh, jangan-jangan dia suka sama ini, jangan-jangan dia begini begitu. Jadi banyak sih kebosanan, kejenuhan gitu kan di hubungannya kalian. Nah lalu apa sih yang dia perbuat ya, nah ya pada akhirnya dia jadi kayak sibuk sendiri gitu ya, sibuk sendiri dengan pekerjaannya dia, jadi sibuk sendiri dengan orang-orang sekitarnya dia gitu, dan ngerasa nggak tenang dalam hidup ya teman-teman, dia ngerasa nggak tenang dalam hidup, dan dia merasa bahwa ini adalah toxic relationship ya, seperti itu. Dan ya akhirnya dia ngejar apa yang dia mau kejar dalam hidupnya dia, dan membiarkan hubungan ini jadi hubungan yang agak nggak jelas gitu ya, seperti ini yang dia lakukan ya, yang dia perbuat. Lalu keinginannya dia buat minta maaf ini karena apa sih, dia sedang mau ngalamin apa gitu ya. Dalam hidupnya dia banyak sekali ilusi, jadi dideketin sama orang gitu kan, kelihatannya baik, ternyata nggak baik ya, kayak gitu. Jadi hidupnya dia tuh penuh dengan ilusi. Yang deket sama dia sekarang ini ya menawarkan kebaikan, tapi padahal enggak ya, sebenarnya enggak. Terus juga dikorbankan dalam sebuah kondisi yang benar-benar nggak jelas ya, dalam kerjaan juga gitu kan, dalam hubungannya dengan orang-orang sekitarnya dia juga gitu ya, seperti ini. Dan kayak dijanjiin sesuatu hal gitu kan, tapi nggak ada kenyataannya gitu loh ya, seperti ini. Yang dia impikan tuh kayak
Ya banyak sih ya kayak gitu sih teman-teman, kayak di ilusi yang berkepanjangan. Lalu saran buat ngadepin hal seperti ini apa sih yang mesti kamu lakukan? Ya hubungan itu kan nggak bisa yang dengan ego, aku merasa yang paling tahu gitu kan tentang pasanganku. Sebaliknya pun juga kayak begitu ya, benahi sih teman-teman ya, untuk belajar buat saling ngedengerin gitu kan. Karena ya itu dia tadi, balik lagi gitu kan, yang menurut kamu baik ya belum tentu menurut pasangan juga baik gitu, sebaliknya juga kayak gitu. Nah ini mesti disamain dulu, baik persepsi kalian ini seperti apa gitu ya, samain dulu teman-teman ya. Jadi nggak perlu yang namanya maksain sesuatu hal yang kamu tahu bahwa ngejalanin hubungan dengan terpaksa atau memaksa itu kan nggak enak ya. Apalagi kalau misalkan kalian itu jadi sorotan banyak orang gitu kan, artis ya. Ya kayak gitu. Jadi ya janganlah ya hubungan dengan penuh ego, merasa yang paling tahu yang paling benar buat pasangan atau hubungan ini nih, ini bakalan jadi bumerang banget deh ya, bakalan jadi bubar nih pasti ya kayak gini. Oke. Cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya, cerita kamu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, cerita dia dan kamu ya. Hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, ada perlakuan-perlakuan di mana salah satu dari kalian atau mungkin dua-duanya ya merasa dikhianati, merasa diperlakukan gak adil banget ya, seperti itu sih. Ada benar-benar ya pengkhianatan gitu kan ya, hubungan yang penuh dengan kebaperan gitu kan, kebawa perasaan terus-terusan ya, mikir terus merasa diperlakukan gak adil juga ya, udah ngelakuin yang terbaik tapi diperlakukan kayak begini. Nah ini ada perasaan-perasaan kayak gitu. Hasrat-hasrat sesaat juga nih terlibat ya teman-teman ya di sini, hasrat sesaat. Oke, apa sih yang dia perbuat ya? Apa yang dia perbuat? Kita lihat. Mengkhianati komitmen ya, mengkhianati komitmen tentang sesuatu hal ya, udah komitmen sama kamu tapi tergoda sama seseorang ya kayak gitu. Jadi mengkhianati sih ya, lebih ke pengkhianatan ya. Tadi juga keluar nih teman-teman ya di awal ya, ada pengkhianatan ya kayak begitu teman-teman ya. Jadi sering kali nggak punya waktu ya buat orang yang disayang gitu loh teman-teman, dan malah lebih sibuk dengan orang lain. Wah ya, sakit nggak sih ini? Menyakitkan. Alright, keinginannya dia buat minta maaf ini karena apa sih? Dia sedang ngalamin apa teman-teman ya? Jadi dia sedang mengalami apa ya, jadi apa yang dia kerjakan selama ini ya jadi berantakan teman-teman ya. Banyak orang yang ngomongin, banyak orang yang protes di belakang gitu kan ya. Banyaklah yang apa sih, pada akhirnya dia terjerat satu kasus yang benar-benar berat, yang buat dia tuh nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa berkutik gitu ya. Jadi benar-benar yang kayak kena batunya banget deh ya, kayak gitu, sampai dia nggak bisa ya udah gitu ya, karena ya mungkin mengkhianati itu tadi ya teman-teman. Lalu saran buat kamu ya buat ngadepin hal ini apa? Melakukan transformasi sih, perubahan ya, lebih ke perubahan. Dan janganlah yang namanya kamu kalau misalkan ditawarin ke hubungan-hubungan yang kamu tahu itu never ending story, apalagi berhubungan dengan orang lain ya, nggak usah deh gitu kan, jauh-jauh lah ya sama hal-hal kayak begitu. Hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang nggak usah deh gitu. Karena apa sih, kalau kita melakukan hal yang nggak baik itu pasti kehidupannya kita benar-benar kita bakalan menumai itu dengan satu set utuh gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya kendalikan diri sih, kendalikan mood. Nggak usah yang namanya kebawa baper teman-teman, atau nggak usah yang namanya kepingin kamu ngebales itu gak penting banget. Benar-benar akan membuat hidup kamu jadi ini ya penuh dengan benci, penuh dengan kemarahan gitu. Buat apa? Itu rugi buat diri kita sendiri teman-teman ya. Sedihnya pasti sedih, namanya orang dikhianati. Kalau bahagia itu benar-benar sakit ya. Ya sedih namanya juga manusia gitu kan, kecewa juga pasti ada gitu, tapi bukan berarti kamu stuck di situ-situ aja gitu ya. Kasih waktu buat diri kamu untuk sedih, kecewa gitu kan ya, merasa dikhianati dan apa ya, kasih waktu gitu, tapi jangan lama-lama gitu. Kamu juga mesti melanjutkan hidup, right ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga. Nah, cerita kamu yang ketiga ya, kamu dan dia.
Definitely ya. Kalian tahu nggak kalau misalkan ini Mars ya, cerita tentang Mars itu hubungan kalian tuh benar-benar gak gampang. Ujiannya banyak, cobaannya juga banyak ya. Kayak gitu yang membuat emosi itu jadi wah ya kayak diubun-ubun terus teman-teman ya. Bener-bener gitu, ujiannya banyak, hambatannya banyak. Banyak lah gitu ya yang membuat jadi nggak sabar gitu kan. Jadi kebawa emosi terus-terusan ya. Tekanannya besar sih di hubungan yang kalian jalani ini ya. Terus apa sih yang dia perbuat? Apa yang dia perbuat? Banyak menyembunyikan nih. Banyak menyembunyikan emosi dan perasaannya, dia nggak bisa apa adanya di hubungan yang kalian jalani ini ya. Seperti itu. Jadi kayak nutupin banyak hal sih ya. Nutupin banyak hal, definitely seperti itu ya. Kita lihat apa sih yang dia alami gitu kan ya, sehingga dia kayak pada akhirnya ya udah deh aku minta maaf gitu, karena dia banyak menutupi banyak hal ya teman-teman. Dia tuh nggak pernah bisa jadi dirinya dia sendiri, jadi dia telan sendiri semua perasaannya dia, sehingga dia kayak kewalahan sendiri. Nah gitu ya, dan susah pada akhirnya dia sendiri secara emosional juga terkuras habis ya, karena sibuk kuat gitu ya buat orang-orang yang dia sayang gitu kan, dan akhirnya dia menghancurkan dirinya dia sendiri gitu ya. Ya tekanan-tekanannya banyak sih di hubungan kalian ya, jadi no wonder ya kalau misalkan dia juga kecapean ya di sini ya, sibuk kuat buat orang yang dia sayang gitu kan ya, seperti itu. Atau ini cerita yang ketiga adalah cerita di mana dia punya hubungan yang disembunyikan, sesuatu yang disembunyikan, bukan cuman perasaannya aja gitu ya. Dan pada akhirnya yang dialami selama ini ya perjuangan ya bersama dengan orang yang dia suka pada akhirnya jadi sia-sia gitu, dan dia malah jauh dari keluarga yang sebenarnya itu seperti apa, dan gak bisa bersama dengan orang yang dia sayang ya. Seperti ini juga bisa ceritanya ya di cerita yang ketiga. Nah sekarang apa sih yang lebih baik kamu lakukan gitu ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan biar kamu nggak terlalu ini ya teman-teman ya, sedih banget gitu. Ya apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, yang gak usah digantung. Kalau emang ini jelas kayak gitu apa yang dia lakukan ya, ya dilepaskan ya, nggak usah digantung-gantung ya. Artinya ada ketegasan di sana ya teman-teman ya, dan kamu sendiri juga mesti belajar apa adanya sih ya, karena dia memang banyak ya, nggak perlu juga kamu menutupi perasaannya kamu juga ya teman-teman ya, untuk sesuatu hal yang kamu tahu end up-nya tuh kayak apa ya. Ini gantung sih teman-teman yang nggak ada ujungnya, tapi ya cerita kayak begini kan sedih ya jadinya. Ya apalagi kalau misalkan kamu punya pertimbangan keluarga ya, seperti ini berat. Memang semuanya itu proses, nggak bisa yang namanya sebentar A sebentar B. Cuman kalau kamu nggak jalanin ini, nggak segera memutuskan juga, ini bakalan gitu-gitu aja. Malahan bukan hanya kamu yang sakit, dia juga gitu, semuanya di sekitar kamu juga sakit gitu. Kadang ada orang yang bertahan gitu kan ya, hubungan yang bertahan gitu hanya karena mungkin punya anak gitu kan ya, ada faktor psikologis dan sebagainya, itu bagus sih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan anak juga ngelihat kamu tiap hari berantem gitu kan ya, itu juga nggak bagus juga buat dampak psikologis. Jadi kalau emang mau bersama ya selesaikan baik-baik ya, jadi lebih baik gitu, komunikasi diperbaikin semua atau segala sesuatu hal diperbaiki. Tapi nggak bisa cuma dari satu sisi ya, harus dua-duanya teman-teman ya. Tapi kalau emang udah enggak ya udah enggak gitu ya, baik-baik juga bisa gitu kan, nggak bersama pun juga bisa kok, tetap bisa memberikan hal yang utuh ya, seperti itu. Walaupun mungkin dalam kenyataannya butuh perjuangan yang ekstra lah ya, jauh lebih ekstra daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, tetap semangat sih buat teman-teman yang ngalamin hal-hal yang seperti cerita 3 ya. Oke. Alright, gengsi sih boleh ya, tapi gengsi ini kita tahu ya, gengsi ini nggak akan bawa kita kemana-mana, yang ada stuck di situ-situ aja, right ya. Tapi kalau dengan meminta maaf masalah jadi membaik teman-teman ya, why not, kenapa enggak sih ya. Jadi ya dan akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu minta maafnya juga bukan karena alasan supaya dimaafin, supaya keadaan damai gitu kan ya, jangan. Tapi minta maaf lah ya untuk diri kamu sendiri, karena sebenarnya ketika we having a problem ya, problemnya adalah bukan sama orang lain gitu, tapi problemnya sama diri kamu sendiri.
kayak gitu. Oke ya, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, which is namanya adalah Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera langsung yuk menuju ke sono yuk ya. Langsung di subscribe, nyalain notifikasinya ya supaya dapat notifnya teman-teman ya setiap kali ada uploadan baru. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.